Halo semua, perkenalkan saya Amara Nadine Ayu Putri Karisa dengan NIM 1908531061. Kali ini saya akan membahas salah satu spesies yang termasuk ke dalam anak kelas Lilidae, yaitu Allium cepa, atau yang biasa kita kenal sebagai bawang merah. Pertama-tama, saya akan memaparkan klasifikasi dari bawang merah. Bawang merah ini berasal dari Kingdom Plantae, Division Magnoliophyta, kelas Liliopsida, subkelas Lilidae, order Liliales, famili Liliaceae, genus Allium, dan memiliki nama spesies yaitu Allium cepa. Berikutnya, saya akan membahas mengenai deskripsi morfologi dari Allium cepa. Allium cepa termasuk ke dalam jenis tumbuhan herba yang memiliki akar serabut dengan sistem perakaran yang dangkal pada kedalaman 15 hingga 30 cm dalam tanah. Allium cepa memiliki batang sejati yang disebut sebagai diskus yang berupa cakram tipis dan pendek yang berfungsi sebagai tempat melekatnya akar dan mata tunas. Di atas diskus terdapat batang semu yang tersusun atas pelepah-pelepah daun dan batang yang dapat disebut sebagai umbi lapis. Kemudian, Allium cepa memiliki daun berbentuk silindris memanjang yang berukuran 50 hingga 70 cm dengan bagian tengah berlubang dan ujung yang meruncing. Daunnya ini berwarna hijau muda hingga hijau tua dan tumbuh melekat pada tangkai. Allium cepa memiliki bunga bertipe sempurna atau hermafrodit yang dapat menyerbuk sendiri, berjumlah 10 hingga 200 kuntum yang tersusun melingkar berbentuk seperti payung yang tumbuh di ujung tangkai. Tiap kuntum bunga terdiri dari 5 hingga 6 helai daun bunga yang berwarna putih, 6 benang sari berwarna hijau atau kuning-kuningan, serta 1 putik dan 1 bakal buah yang berbentuk hampir segitiga. Terakhir, buah dari Allium cepa ini berbentuk bulat dengan ujung tumpul yang membungkus 2 hingga 3 butir biji yang berbentuk agak pipih, berwarna bening atau putih saat muda, dan berwarna hitam saat tua. Selanjutnya, saya akan menampilkan foto-foto dari Allium cepa. Foto nomor 1 ini merupakan Allium cepa yang terdiri dari umbi, daun, dan akar yang masih tertanam pada tanah. Lalu, di foto kedua ini adalah bunga dari Allium cepa. Dan terakhir, foto ketiga merupakan umbi Allium cepa yang telah dipotong secara membujur, dan dapat dilihat bahwa terdapat lapisan-lapisan pelepah daun dan batang, sehingga Allium cepa ini disebut sebagai umbi lapis. Kemudian, saya akan menjelaskan mengenai perkembangbiakan dari Allium cepa. Allium cepa tumbuh dengan baik pada tanah maupun secara hidroponik dengan kadar air yang tinggi. Perkembangbiakan Allium cepa dapat melalui 2 cara, yaitu secara generatif menggunakan bunga, dan yang paling umum adalah secara vegetatif menggunakan umbi lapis yang dimilikinya. Tiap lapisan daun dan batang pada umbi akan menebal dan bertumbuh menjadi daun yang tinggi dengan letak yang saling berdekatan. Lalu permukaan pada setiap buku-bukunya akan menumbuhkan akar serabut tepat di bawah cakram. Nantinya, umbi lapis baru yang berasal dari tunas ketiak terluar akan tumbuh membentuk tunas baru yang dapat disebut sebagai siung. Pada bagian akhir ini, saya akan menyebutkan kandungan dan manfaat dari Allium cepa. Allium cepa atau bawang merah memiliki kandungan quercetin dan flavonoid yang dapat menghambat ataupun menonaktifkan sel kanker. Selain itu, bawang merah juga biasa digunakan sebagai obat tradisional untuk menyembuhkan demam, diabetes, dan batuk. Bawang merah juga memiliki fungsi sebagai pewarna, penghias makanan, serta memberi aroma pada masakan. Nah, tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Kiranya sekian pemaparan dari saya mengenai Allium cepa. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih bagi para pendengar dan sampai jumpa lagi.